Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke soal dari distribusi binomial yang akan kita kerjakan di Microsoft Excel, saya akan menjelaskan dulu materi mengenai distribusi binomial ini. Mulai dari pengertian, kata binomial berasal dari dua kata yaitu bi dan nomial. Bi ini artinya dua dan nomialnya adalah keadaan. Nah, bi yang artinya dua dari kata binomial ini merujuk ke setiap percobaan atau kesempatan di mana hasil yang mungkin atau kondisi yang mungkin terjadi hanya ada dua. Misalnya, distribusi binomial peluang munculnya angka atau gambar pada pelemparan mata uang koin dan peluang lulus atau tidaknya tes seleksi perguruan tinggi. Distribusi binomial ini termasuk dalam statistika inferensial, yaitu statistika yang berperan dalam proses analisis data. Suatu percobaan disebut distribusi binomial ketika dia memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan lebih dari satu kali atau secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan dilakukan saling lepas atau dia bersifat independen, yang artinya suatu percobaan ini tidak berpengaruh pada hasil percobaan lainnya. Lalu yang ketiga, setiap kejadian memiliki peluang tetap untuk setiap percobaan, di mana peluang itu biasanya dilambangkan sebagai P. Lalu yang keempat, setiap kejadian hanya memiliki dua kemungkinan, sukses atau gagal. Nah, dari contoh kasus nih, ada pelemparan satu koin 500 secara berulang-ulang, apakah dia termasuk dalam percobaan binomial? Nah, kita akan lakukan analisis di sini. Yang pertama, pelemparan koin dilakukan secara berulang-ulang, ini memenuhi syarat pertama. Lalu yang kedua, hasil pelemparan koin pertama tidak mempengaruhi pelemparan koin kedua, dan seterusnya, ini memenuhi syarat kedua. Lalu yang ketiga, pelemparan itu hanya menghasilkan dua kemungkinan saja, yaitu angka atau gambar. Jika gambar dianggap sukses, jika angka dianggap gagal, ini syarat yang keempat. Lalu yang keempat ini, peluang munculnya angka dan gambar akan selalu tetap di semua pelemparan, yaitu 0,5 atau setengah. Ini memenuhi syarat yang ketiga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelemparan koin secara berulang-ulang ini disebut percobaan distribusi binomial. Untuk rumus dari distribusi binomial ini adalah Px sama dengan n faktorial per n dikurang x faktorial dikali x faktorial dikali p pangkat x dikali q pangkat n dikurang x. Di mana Px ini adalah peluang variabel acak, n-nya ini adalah banyaknya percobaan, x adalah jumlah kejadian yang diharapkan, P adalah peluang kejadian suksesnya, lalu Q adalah peluang kejadian gagalnya. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif ini merupakan peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan. Nah, untuk rumusnya, misalkan X sama dengan R, maka peluang paling banyak kejadian R yang diharapkan dinyatakan dengan FR atau binomial kumulatif sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan R dengan rumus berikut ini. Dengan N adalah jumlah percobaan, X banyaknya percobaan sukses, P peluang sukses, Q peluang gagal, R batas atas kejadian. Jadi, kumulatif ini adalah hasil dari perhitungan banyaknya percobaan itu nanti akan dijumlahkan. Kemudian, sintak rumus fungsi binomial di Excel ini dapat ditulis dengan sama dengan, lalu fungsi binom dalam kurung number, titik koma trials, titik koma probability, titik koma kumulatif, lalu tutup kurung. Dengan binom dits ini adalah bagian awal dari penulisan rumus. Argumen number S ini diisi dengan bilangan yang berhasil dalam percobaan yang dilakukan atau nilai dari X yang biasanya ditanyakan pada soal. Argumen tiles diisi dengan bilangan bebas dari jumlah percobaan atau nilai dari N. Argumen probability diisi dengan nilai probabilitas pada suksesnya percobaan atau nilai dari P. Argumen kumulatif diisi dengan nilai logika true atau false. Note jika dia peluangnya tepat atau sama dengan, gunakan logika false, namun selain dari itu kalian gunakan logika true. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan sintak rumus fungsi binomial di Excel ini pada soal yang nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya.
Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke soal. Jadi di sini soalnya probabilitas seorang pasien sembuh dari penyakit kulit langka adalah 0,3. Bila diketahui 10 orang diketahui telah terkena penyakit ini, berapa probabilitasnya? Paling sedikit 8 orang yang sembuh, dari 3 sampai 6 orang yang sembuh, dan tepat 5 pasien yang sembuh. Karena pada soal telah kita ketahui N atau banyaknya orang yang terkena penyakit adalah 10 orang, lalu probabilitas pasien yang sembuh itu 0,3, maka di sini saya akan mengerjakannya dengan dua cara. Yang pertama, caranya itu adalah saya menampilkan tabel PX, di mana PX ini kita peroleh dari tiap-tiap X. Kemudian di sini ada tabel jawaban A, B, dan C. Nah, di sini langsung saja kita mencari nilai peluang X dari 0. Pertama kita ketik dulu sama dengan, lalu masukkan fungsi binom. Kita pilih yang ini. Numbersnya kita isi dengan nilai X, titik koma. Trialsnya kita isi dengan nilai N, titik koma. Peluangnya kita isi dengan nilai P. Nah, di bagian trials ini kita tambahkan icon dolar. Dan di probability-nya juga kita tambahkan icon dolar. Guna dari icon dolar ini, agar saat nanti kita copy, nilainya tidak mengalami perubahan. Lalu, kita titik koma dan kita pilih false. Dan kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah peluang dari X sama dengan 0. Untuk nilai peluang dari X lainnya ini dapat langsung kita copy saja. Kita blok sampai ke bawah. Nah, inilah nilai peluang X dari 0 sampai 10. Lalu, untuk soal A ini, di mana kita disuruh mencari peluang dari paling sedikit 8 orang yang sembuh, caranya adalah kita ketikkan sama dengan, kita gunakan fungsi sum, pilih yang ini, lalu kita blok peluang dari 8 sampai 10, kita tutup kurung, lalu kita enter. Untuk soal yang B juga sama, seperti ini. Bedanya, karena kita disuruh mencari 3-6 orang pasien yang sembuh, maka kita blok peluang yang dari 3 ini sampai ke 6. Lalu kita tutup kurung dan enter. Bagian C juga sama, kita menggunakan fungsi sum. Kita pilih yang ini, lalu kita blok peluang 5 orang ini. Jadi kalau tepat pasien yang sembuh itu ya, kita pilih saja langsung nilai peluang dari tepat 5 ini. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, untuk cara yang kedua, karena di sini kita disuruh mencari nilai yang sama tapi menggunakan rumus yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan dulu untuk soal yang A, di mana kita disuruh mencari paling sedikit 8 orang yang sembuh, maka di sini langsung saja di sini kita akan mengurangkan peluang maksimal yaitu 1 dengan peluang 0 sampai 7 pasien. Kita ketik sama dengan lalu 1 kurang masukkan fungsi binom. Lalu, numbersnya kita pilih yang X ini, koma, trialsnya ini, nilai dari N, titik koma, lalu probability-nya nilai dari P ini, koma, lalu kita ketik true, tutup kurung dan kita enter. Untuk soal yang B, kita disuruh mencari peluang 3-6 orang yang sembuh dengan menggunakan fungsi binom di sini. Caranya ini
kita kurangkan nilai peluang dari 1 sampai 6 dengan nilai peluang dari 1 sampai 2, nanti kita akan peroleh peluang 3 sampai 6 pasien yang sembuh. Nah, untuk cara kerjanya di sini langsung saja kita ketik di sini, yaitu sama dengan lalu fungsi binom dalam kurung binom, kita pilih fungsi binom yang ini, lalu numbersnya kita isi dengan x2 yaitu 6, titik koma, lalu trialsnya kita isi dengan nilai n yaitu 10, titik koma, lalu probability-nya kita isi dengan nilai p yaitu 0,3, titik koma, lalu kita pilih logika true di sini, kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita masukkan lagi fungsi binom di sini, lalu numbersnya kita isi dengan x1 yaitu sama dengan 2 di sini, titik koma, lalu trialsnya 10 di sini, titik koma, probability-nya yaitu 0,3 di sini, titik koma. Kita masukkan logika true, kita pilih yang ini, kemudian kita tutup kurung 2 kali di sini, kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini adalah nilai peluangnya untuk soal yang C ini, karena dia hanya mencari nilai peluang tepat 5 pasien, ini bukan merupakan fungsi binom kumulatif, maka kita hanya langsung saja menggunakan rumus binom ini seperti biasa, memasukkan numbersnya itu 5, lalu trialsnya adalah 10, probability-nya adalah 0,3. Nah, bedanya di sini, kalau tadi true, nah di sini kita pilih logika yang false. Kenapa berbeda? Karena dia ini tepat ya. Kalau tepat itu kan dia false logikanya. Nah, kalau true itu dia selain dari sama dengan dan tepat, dia menggunakan logika true. Seperti itu. Kita pilih yang false ya. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, jadi inilah nilai dari peluang A, B, dan C. Kita lihat sama saja kan hasilnya. Hanya saja fungsi yang digunakan itu berbeda. Kalau ini tadi kita menggunakan fungsi sum, ini menggunakan fungsi binom. Cara kerjanya ya kita harus mencari dulu nilai peluangnya, lalu kita jumlahkan dengan fungsi sum. Sedangkan yang ini bisa langsung saja kita gunakan fungsi binom. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.